Ini tuh jam 12 malam coba aku bikin beginian. Halo semuanya, balik lagi di channel aku dengan aku Cornel. Hari ini aku pengen bikin cemilan yang super enak. Nah, berhubung bentar lagi mau lebaran, nah makanan yang akan aku buat kali ini cocok banget dimakan atau disajikan nanti saat lebaran gitu. Gak usah lama-lama lagi, aku mau langsung buat kuenya. Yuk kita buat kuenya. Nah, di sini ada minyak, ada kacang, udah aku halusin, ada gula halus, ada terigu. Nah, aku akan bikin kue yang dibuat cuma dari 4 bahan ini aja. Kacang tanahnya tuh aku sangrai pakai api kecil aja supaya nggak gosong, disangrai sampai matang. Selanjutnya aku kupas kulit ari dari kacang tanahnya pakai cara kayak gini. Setelah itu aku pisahin antara kulit arinya sama kacangnya, terus aku taruh di wadah. Nah, ini kacang-kacang yang udah terpisah dari kulit arinya. Selanjutnya aku halusin kacang tanahnya pakai blender, tapi aku halusinnya nggak terlalu sampai tepung gitu, masih ada bentuk kacangnya. Pindahin kacang tanah ke wadah yang kering, supaya dia nggak lembab gitu kalau tetap di dalam tempat yang blender tadi. Selanjutnya siapkan bahan-bahan lainnya. 300 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram gula bubuk, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 150 gram kacang tanah, dan 250 ml minyak goreng. Pertama-tama masukkan 300 gram tepung terigu ke dalam wadah yang besar supaya gampang ngaduknya nanti. Kemudian masukkan 150 gram gula halus dan vanili bubuk kayak gini. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Masukkan kacang tanah yang telah dihaluskan tadi. Setelah semua bahan kering sudah masuk, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Nah, diaduknya itu bener-bener sampai rata semuanya ya, karena kalau nanti cairan sudah mulai masuk, itu agak susah untuk nyampurinnya lagi. Kalau kamu ngerasa tepungnya sudah rata, boleh masukin minyaknya ya. Nah, ini aku masukin langsung semuanya aja, 250 ml minyak aku masukin ke dalam adonan terigu ini. Selanjutnya aku aduk sampai rata semuanya. Nah, biasanya tuh kayak gini masih agak susah untuk disatukan gitu, tapi kita aduk terus aja, nanti dia lama-lama bakalan nyatu semuanya. Nah, setelah itu boleh pakai tangan supaya bisa menggumpal gitu adonannya. Nah, ini adonannya udah mulai bisa menyatu, udah mulai bisa digumpalin. Adonannya tuh digumpalin supaya bisa dicetak. Kalau misalnya dia nggak digumpalin kayak gini, dia bakalan bisa ambiar gitu. Jadi harus bener-bener digumpalin. Setelah itu aku pindahin ke wadah yang lebih kecil supaya adonannya tuh bisa bener-bener menggumpal gitu biar bisa nyatu semuanya. Adonannya aku tekan-tekan gitu di wadah yang kecil supaya dia tuh padet gitu, supaya bisa gampang juga dicetaknya. Nah, ini adonan yang udah aku padetin, mau langsung aku cetak. Nah, ini saatnya aku mau mencetak. Ini tadi adonan yang tadi aku taruh ke sini. Ini aku lipat 2. Kalau kamu nggak mau pakai plastik, bisa langsung di rolling pin di meja aja kok. Terus
di rolling pin gitu. Supaya kue aku tebalnya sama, aku pakai penyangga di kanan kirinya. Setelah itu ini dibuka, habis itu cetak. Kamu bisa cetak pakai bentuk apapun yang kamu mau. Ini kebetulan aku punya yang besi kayak gini, tapi aku nggak suka pakai cetakan kayak gini karena suka nempel di ujung-ujungnya gitu loh. Nah, mendingan aku pakai ini gitu. Nah, ini aku cetaknya satu-satu gitu. Nah, setelah itu aku pindahin ke loyangnya. Aku pindahin pakai sutil supaya adonannya tuh nggak ambiar gitu. By the way, tau nggak sih ini udah jam berapa? Ini tuh jam 12 malam. Coba aku bikin beginian. Random banget aku bikin beginian malam-malam. Nah, ini proses cetak kuenya sampai adonannya habis semuanya ya. Ini adonan terakhir habis. Akhirnya selesai cetak-cetaknya. Nih udah siap buat dipanggang. Yuk kita panggang. Masukkan kue ke dalam oven yang sudah dipanaskan sampai 140 derajat Celcius. Oven aku kan ada 3 tingkatan. Nah, aku taruhnya di tingkat pertama sama di tingkat ketiganya ya. Nah, habis itu aku tutup, aku panggang kurang lebih 15 menit sampai setengah matang. Nanti aku keluarin lagi. Aku timer. Sambil nunggu kuenya setengah matang, aku pengen bikin bahan olesannya. Aku pakai 1 butir telur, 2 sendok makan susu cair, dan 1 sendok makan minyak. Habis itu, aku aduk-aduk aja kayak biasa kayak gini. Setelah 15 menit, aku angkat. Nah, ini kuenya setelah diangkat. Habis itu aku mau poles bagian atasnya pakai bahan olesan yang tadi. Oles semuanya ya, jangan sampai ada yang kelupaan. Aku ngolesin bahan olesannya itu 2 kali. Jadi pertama-tama aku olesin dulu semuanya. Setelah itu aku oles lagi sekali lagi. Gitu.
Supaya kuenya lebih menarik, bisa kamu kasih taburan wijen di atasnya, atau kasih kacang mete di atasnya gitu. Kalaupun emang nggak mau pakai hiasan apa-apa, bisa aja kok, tergantung kamu aja, bisa di skip ya. Nah, selanjutnya kita masukin lagi ke dalam oven, nanti dipanggang kurang lebih 20-30 menit tergantung oven kalian ya. Kuenya aku cek dulu udah matang atau belum. Kalau dari warnanya sih kelihatannya udah matang ya. Nah, biasanya aku tuh ambil salah satu kue di tengah, karena bagian tengah kan biasa kurang kena panas. Nah, biasa aku ambil bagian kue yang di tengah, habis itu aku coba makan. Gitu. Nah, ini kue yang udah diangkat, udah matang semuanya. Aku pindahin ke cooling rack supaya kuenya itu bisa cepet dingin dan gak ngendepin panasnya gitu, supaya gak berjamur. Kalau kuenya udah dingin, bisa disusun di toples kayak gini nih. Cantik kan? Atau bisa juga pakai toples bulat kayak gini. Atau bisa juga pakai toples kayak gini aja. Yuk, kita cobain. Nah, ini bagian dalam dari kue kacangnya. Kalau kamu malas bikin, kamu bisa pesan di sini, dimasakin dari Secret Onel. Aku yang buatin loh. Terima kasih yang udah pernah nonton. Jangan lupa like and subscribe video aku. Dadah!